Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lubina Sembiring dari SMP Negeri 10 Tualang, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, sedang melaksanakan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas menyiapkan dan sekalian berdoa, ya. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ibu mau mengecek kehadiran kamu ya. Jenny, Johan, berarti yang tidak hadir 2 orang ya. Ya, Bu. Pakaiannya sudah rapi semua, nak. Coba lihat pakaiannya, rapikan pakaian. Kemudian kalau ada sampah di bawah mejanya silakan diambil dulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ibu mau tes dulu kamu. Jadi namanya ini adalah pretest. Silahkan kamu keluarkan HP. Kita pretestnya melalui kelas poin seperti yang kemarin. Kodenya adalah 12974. Silakan dijawab. Waktunya 30 detik. Ya, jawabannya baik. Wajar kalau masih banyak yang salah. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang globalisasi bidang ekonomi. Nah, namun sebelumnya ibu mau tanya dulu, apa itu globalisasi? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, Fiona, silakan. Globalisasi adalah masuknya suatu negara ke lingkungan dunia. Maksudnya jarak antara negara itu semakin sempit, karena latar belakangi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kamu pelajari hari ini itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu mampu menjelaskan apa pengertian globalisasi. Selanjutnya, yang terakhir, kamu mampu menganalisis bagaimana cara menyikapi perubahan globalisasi bidang ekonomi. Ya. Adapun model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah problem based learning. Nah, anak ibu buat berkelompok, berdiskusi, kemudian anak ibu akan mencari apa sebenarnya solusi dari permasalahan yang akan ibu sampaikan. Kemudian nanti kamu presentasikan hasilnya di depan teman-teman, sementara teman yang lain boleh menanggapi. Paham ya? Kemudian ibu akan menilai juga. Menilai, ada penilaian keterampilan, ada penilaian sikap, kemudian ada juga namanya penilaian antar
kamu, bagaimana cara kamu berdiskusi. Selanjutnya, anak ibu mau tanyakan dulu. Tadi sudah istirahat kan? Sudah jajan? Baik. Nah, ibu mau tanya lagi. Anak ibu kalau di rumah misalnya cuaca panas, malas keluar atau hujan, pengen makan sesuatu, itu bagaimana caranya? Apa kamu keluar hujan-hujanan? Gimana? Melalui HP. Jadi sekarang gampang ya, ternyata kalau kita mau belanja itu nggak mesti harus kita yang keluar. Ya, bisa kita pesan melalui HP saja atau tinggal telepon. Nah, sebegitu canggihnya lah sekarang perkembangan globalisasi itu. Nah, itu adalah termasuk globalisasi di bidang ekonomi. Jadi, paham ya pembelajaran kita hari ini seperti itulah kira-kira. Nah, sekarang anak ibu silahkan perhatikan video yang ada di depan dulu. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, pada video kali ini saya Devita Ilahi akan membahas mengenai globalisasi dalam bidang ekonomi. Simak videonya ya. Pertama, apa itu globalisasi? Kita semua pasti pernah mendengar kata globalisasi. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan berbagai interaksi yang hadir sehingga kapasitas suatu negara menjadi semakin sempit. Jualan pasar menurun akibat persaingan ini. Yang kedua, adanya daya beli online. Dapat kita lihat kini pengusaha barang jadi tak hanya memiliki toko online, tetapi dengan adanya sistem online, mereka mulai untuk melebarkan sistem penjualannya. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi pengusaha lokal. Mereka tak perlu menyediakan anggaran besar untuk keperluan pengadaan toko. Video selanjutnya ada 2 video tadi Bu katakan. Sekarang silakan disimak video yang kedua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positifnya yaitu: pertama, meningkatnya produksi global, lalu spesialisasi dan perdagangan, maka faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak dan juga dapat menikmati barang dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih rendah. Dampak negatifnya yaitu: pertama, banyaknya perusahaan dalam negeri yang merugikan. Karena semakin meningkatnya persaingan dengan perusahaan asing, maka perusahaan dalam negeri tersebut tidak bersiap dalam bersaing. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam memanfaatkan dampak positifnya dan mencegah dampak negatifnya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang di depan. Bisakah kamu bedakan apa perbedaan gambar kiri dan kanan? Nih, apa perbedaan gambar kiri dan kanan? Siapa bisa? Silakan, tunjuk tangan. Ya, Afif. Kalau kanan pasar modern, kalau Ya, kiri pasar tradisional. Ya, sebelah kanan pasar modern, sebelah kiri pasar tradisional. Pasar Oh, berarti kalau gambar yang sebelah kanan kita bisa belanja melalui online, jadi tidak langsung bertemu kepada penjual seperti yang di gambar sebelah kiri. Oke, terima kasih untuk Afif. Jadi tugas kamu adalah mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan nanti, ya, terkait tentang ini mengenai
apa dampak negatif dan dampak positif dalam bidang globalisasi terkait mudahnya masyarakat berbelanja online saat ini. Jadi apa kerugiannya, apa keuntungannya, gitu. Paham kira-kira anak ibu? Ini LKPD-nya ya. Nah sekarang anak ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Silahkan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Silahkan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Tidak, Reza dari sana angkat kursinya ke sini. Silakan. Nah, ya bergabung di situ. Ini berapa orang? 5. Silakan duduk rapat kanan. Di sini jangan jauh-jauh. Kalau mau yel-yel silakan berdiri dulu. Yang semangat ya. Silakan semangat. Silakan berdiri. Hadap sini semua. Hadap sini. Ya. Hadap sini. Oke, hadap sini. Ibu bilang mana semangatmu. Siapa kita? Pasti bisa. 91 pasti bisa. Terus ibu minta senyumnya ya nanti ya. Oke. Oke. Nggak masalah sih. Oke, kita mulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa kita? 91. 91 Pasti bisa. Minta senyum manisnya dong. Senyum mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. 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 Oke, tepuk tangan. Silakan duduk rapi. Ibu ingin memberikan ini buat kelompok 6, berdirikan buat segitiga. Ini buat kelompok 5. Buat segitiga dia bagaimana caranya berdiri? Dibuka, ya, diluruskan. Tahu kan caranya? Ya, nah, ini cerdas, mantap. Ini kelompok 4. Nah, anak ibu sudah ibu bagi ke dalam kelompoknya. Sekarang silahkan kamu buka buku kamu halaman 118. Buku pakai IPS halaman 118. Selanjutnya akan ibu bagikan LKPD. Kemudian ini ibu bagikan bahan ajar dan LKPD untuk kamu diskusikan. Di bahan ajarnya, ini silahkan dibaca. Ini LKPD-nya ya nak ya. Ya, ini LKPD-nya. LKPD itu adalah tempat kamu menuliskan hasil diskusi. Bahan ajar di situ ada beberapa materi yang bisa kamu ambil sebagai tambahan hasil diskusi. Kamu boleh melihat dari internet. Nah sekarang silakan mulai bekerja bersama kelompokmu sambil ibu akan berjalan berkeliling untuk menilai. Ini Rawi ya. Ada yang kesusahan? Ada pertanyaan? Yang saling ini ya, saling berbagi jawaban biar cepat. Tuh, boleh dicatat apa saran dari kawannya, boleh dicatat. Siapa yang mencatat? Apa tadi jawaban dari Sehat? Boleh. Nah, siapa yang mencatat? Elsa. Iya. Ini anggotanya Elsa ya. Iya. Johan kalau ada
yang diskusinya hasilnya paling bagus itu pasti akan terlihat dari hasil jawaban. Ayo yang lain memberi masukan untuk teman-temannya. Diberi masukan. Oh mantap. Ini mungkin apa? Kasih ide ke temannya. Nah ini bagus nih. Bilang sama saya. Banyak promo atau diskon. Tapi kayak sudah nggak mungkin. Kalau dapat lebih banyak ya, sudah waktunya sudah cukup. Nilai antar kelompok juga sudah Ibu dapatkan. Sekarang anak Ibu akan mempresentasikan apa yang sudah kamu dapatkan bersama teman-teman kamu satu kelompok. Bisa kita mulai? Oke. Siapa yang bersedia? Kelompok mana yang bersedia? Siapa yang? Ya, silakan kelompok 5. Ternyata yang sudah kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif menghemat waktu, tidak banyak membuang tenaga, dan memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Bagaimana untuk kelompok 5 sudah menampilkan presentasinya? Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, silakan Fiona. Menurut kelompok kami hasil diskusinya sudah cukup bagus. Ya, menurut kelompok 1 hasil diskusi kelompok 5 sudah bagus dan lengkap. Beri tepuk tangan kepada kelompok 5. Selanjutnya kelompok mana lagi? Ya, kelompok 1. Yang lain disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak positif globalisasi dalam bidang ekonomi adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, meningkatnya nilai ekspor dan impor. Dampak negatif dari globalisasi dalam bidang ekonomi, produk lokal kalah saing, terjadinya pembangunan yang tidak merata, produk barang impor lebih disukai masyarakat Indonesia, tumbuhnya sikap konsumtif di masyarakat. Sekian dari kelompok kami, ada yang mau bertanya? Terima kasih kelompok 1. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan. Kami dari kelompok 3 dari presentasi kelompok 1 sudah sangat baik dan Ya, kelompok 3 memberikan tanggapan bahwa kelompok 3 mengatakan kelompok 1 sudah sangat baik dan benar. Nah, kelompok 5, ya silakan, ada tanggapan? Mohon ulangi dampak positifnya. Dampak positif dalam bidang ekonomi. Perekonomian suatu negara semakin meningkat, kesejahteraan tenaga
Ya, bagaimana kelompok 5? Ya. Dan diskusinya sudah baik dan benar. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 atas tanggapannya. Nah, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok terakhir. Ya, suaranya dikuatkan biar jelas sama kamu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mudahnya masyarakat belanja online saat ini. Dampak positifnya adalah lebih memudahkan serta dapat menghemat waktu dan biaya. Belanja menjadi lebih praktis, hemat tenaga dan waktu. Bisa mendapatkan barang dari mana saja, harga barang biasanya lebih murah, membantu perekonomian pedagang kecil, dan bisa mendapatkan diskon. Hasil presentasi dari kelompok kami ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau ada, silakan. Tidak usah takut-takut. Kalau memang bagus, bilang bagus. Kalau kira-kira ada yang kurang, bilang mana kurangnya. Ya, silakan. Menurut kelompok 5, diskusi kelompok 2 sudah bagus dan benar. Ya, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan. Tadi kan kamu sudah berdiskusi. Sekarang Ibu memberikan kamu kesempatan untuk mencatat atau menyalin kembali hasil diskusi yang sudah kamu buat di buku catatan kamu, ya. Yang sudah kamu diskusikan tadi, catat di buku catatan masing-masing. Ibu kasih kesempatan menulis di buku catatannya ya, kesimpulan dari hasil diskusi yang sudah kamu konfirmasi. Sambil dibuat dirangkum dengan masukan dari kelompok lain. Baik, Ibu kira sudah selesai ya anak Ibu dalam mencatat hasil diskusinya dan ditambahi dari masukan dari teman-teman kelompoknya yang lain. Nah, silakan ditutup bukunya. Baik, sebelum kita melaksanakan post test, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini? Silakan. Apa dampak negatif dan positif dari berbelanja online itu? Siapa yang bisa? Ya, silakan Melida. Kesimpulan dari yang sudah kami pelajari tadi, kami dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya. Ya. Dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang ekonomi terkait budaya masyarakat berbelanja online saat ini. Dampak positifnya adalah berbelanja lebih praktis, bisa membandingkan harga dengan mudah dari satu online shop ke online shop lainnya, hemat tenaga dan waktu, tidak perlu berjalan dari satu toko ke toko lain, bisa mendapatkan barang dari mana saja, dari luar kota maupun luar negeri, harga barang biasanya lebih murah, membantu perekonomian pedagang kecil. Dampak negatifnya, mendorong niat malas untuk keluar rumah, tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan, menimbulkan perilaku konsumtif, kualitas tidak sesuai dengan barang digambar, barang yang diterima cacat atau rusak ketika barang dalam pengiriman, tidak bisa memilih barang secara langsung, dan tidak bisa tawar-menawar harga barang. Ya, terima kasih untuk Melida yang sudah memberikan kesimpulan. Dan Ibu kira itu adalah jawaban yang memang benar, sudah kamu simpulkan semuanya. Ibu, kita berikan tepuk tangan kepada Melida. Nah, selanjutnya untuk mengukur kemampuan kamu sudah paham sampai di mana sebenarnya
Ya? Dibuka dulu, kelas poin di Google. Kemudian masuk. Sudah bisa masuk? Kodenya 12974. Oke, selanjutnya perhatikan. Jawabannya? Kita lihat jawabannya yang mana-mana. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, ini namanya refleksi diri. Bagaimana pendapat kamu tentang materi pelajaran hari ini? Boleh kamu tuangkan perasaan kamu. Sangat baik. Pelajaran hari ini sangat seru, sangat menyenangkan. Oke, pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ibu, silakan disimpan kembali HP-nya. Sebelum kita pulang, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terkait globalisasi di bidang ekonomi. Bahwa anak-anak Ibu di dalam kehidupan kita tidak dapat dipungkiri, ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berkembang dengan pesat, terutama dalam hal teknologi canggih yang saat ini atau tadi kamu pegang. Semuanya bisa kamu lihat, mulai dari hal apapun, sekecil apapun. Namun Ibu berharap walaupun kamu mudah berbelanja melalui HP, pandai-pandailah anak Ibu dalam mengontrol diri ya. Belanja itu sesuai dengan kebutuhan, jangan boros ya. Pandailah mengontrol diri. Demikian pesan Ibu kepada anak-anak Ibu semuanya. Minggu depan kita akan masuk ke pelajaran tentang globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kepada ketua kelas silakan disiapkan nak. Seluruhnya siap. Gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Jangan lupa sampaikan salam Ibu kepada orang tuamu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.